Gimana? Sudah dibaca belum feedbacknya yang kemarin saya kirimkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Kita coba bahas satu persatu ya. Ada yang mau mencoba menampilkan sebagai contoh? Bisa share kan ya? Share screen-nya bisa nggak? Siapa yang mau menampilkan? Saya boleh, Bu. Ya, silakan. Ya, oke. Silakan dicoba presentasikan dulu, Neng. Sambil nanti kita bahas feedback-feedbacknya. Oh, iya. Ini judul saya, analisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa ditinjau dari gaya kognitif visualizer dan verbalizer pada materi persamaan linear dua variabel tingkat SMA. Terus di bab satunya pendahuluan latar belakang. Ini dibaca semua atau gimana, Bu? Ya, bentar. Jadi, untuk penulisan proposalnya ini, karena nanti proposalnya di semester selanjutnya itu akan digunakan untuk bimbingan dengan dosen pembimbing kalian dan akan di seminar proposalkan untuk penulisannya kalian lihat di buku panduan skripsi ya. Untuk jenis tulisan dan lain-lainnya itu ikuti di situ. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua dibaca sekilas-sekilas aja Neng sama feedbacknya. Yang di latar belakang pertama itu masih umum dalam proses pembelajaran matematika yang dibutuhkan tidak hanya pengetahuan materi, tapi juga kemampuan berpikir siswa sebagai penunjang untuk menyelesaikan masalah. Terus di paragraf 1 juga saya ada menyebutkan indikator, tapi feedbacknya dihapus dan cantumkan di bab 2 saja. Oke, bentar. Kita bahas per paragraf ya, karena di video kan saya menyarankannya juga per paragraf biar lebih terstruktur. Ya, sudah dilihat lagi, sudah dirangkum paragraf 1 isinya apa? Yang disarankan. Isinya tentang variabel X dan Y paragraf 1-2. Ya, tentang pentingnya ya. Pentingnya variabel atau kata kuncinya. Nah, kemarin setelah saya baca, balik ke covernya dulu deh, Neng. Masih ada beberapa yang keliru untuk kata pentingnya. Ya, jadi hampir semuanya kan mirip nih judulnya. Ya, ada kemampuan, terus ada ditinjau dari segi apanya. Nah, ada beberapa yang justru menonjolkannya yang ditinjaunya. Ya, jadi kemarin misalkan ada motivasi, ditinjaunya dari motivasi. Ada yang menonjolkannya masalahnya itu dan pentingnya dari segi motivasinya, bukan ke kemampuannya. Ya, padahal motivasi itu sifatnya pendukung. Gitu. Jadi nanti dia untuk menentukan subjeknya. Gitu. Jadi bintang utama kalian itu adalah si kemampuannya yang awal. Ya, analisis apa itu yang jadi bintang utamanya. Berarti itu yang harus ditekankan pentingnya apa. Itu di paragraf 1. Gitu. Balik lagi, Neng. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ibu izin bertanya. Uh-uh. Ibu, ini kan saya judulnya itu yang berpikir pseudo itu ya, Bu. Itu kan berpikir semu gitu ya, Bu. Berarti paragraf pertama ini pentingnya untuk jangan sampai berpikir semu itu gitu ya, Bu. Bisa. Jadi seberapa penting berpikir semu itu negatif ya? Iya, berpikir semuanya itu negatif, Bu. Kayak keliru gitu, Bu. Ya, jadi seberapa berpengaruh aja berpikir yang semuanya itu di pembelajaran matematika. Ya, jangan lupa itu harus ada referensinya. Di sini kayak Anissa, dilihat ya, yang Munawaroh, kelihatan kan ya? Ya, di sini Anissa menekankan pentingnya berpikir kreatifnya itu dari kutipannya Munawaroh.
Ya, berpikir kreatif merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki pada diri siswa dengan pemikiran yang terstruktur serta memiliki lebih dari satu penyelesaian. Nah, itu sudah cukup gitu. Jadi satu kutipan itu aja udah cukup, tinggal dikembangkan nanti kalimat yang lainnya. Gitu. Nah, jangan Iya, lupa Bu. satu paragraf minimal berapa kalimat? 2 kalimat ya, Bu. 2 kalimat. Ya. Gitu. Makasih ya, Bu. Oke. Ya, jadi ini udah oke ya. Untuk Anissa udah oke paragraf satunya karena sudah ada membahas tentang pentingnya berpikir kreatif. Gitu. Nah, tapi di sini Anissa juga menjelaskan indikator-indikator dari berpikir kreatif. Nah, itu tidak usah. Indikatornya atau misalkan definisi dari kemampuan berpikir kreatif lebih dalamnya itu nanti ditaruhnya di bab 2 aja. Iya, Bu. Ada yang mau ditambahkan? Untuk paragraf 1 udah cukup? Dari saya sudah, Bu. Yang lain? Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Lalu di paragraf 2, saya mulai masuk ke gaya kognitif yang hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa gaya kognitif mempengaruhi proses belajar dan juga hasil belajar. Lalu juga ke visualizer dan verbalizer. Cuma di feedbacknya ada yang nggak nyambung dengan paragraf 1, lalu berikan minimal 1 kalimat pada akhir paragraf 1 yang menjelaskan hubungan kemampuan berpikir kreatif dengan gaya kognitif. Ya, ini sebetulnya isi paragrafnya sudah betul ya. Jadi kan tadi peran pendukungnya itu adalah si gaya kognitif. Nah, di sini Anissa mau menjelaskan gaya kognitifnya itu penting gitu kan ya. Nah, tapi karena tidak ada kalimat penghubung dengan paragraf 1, jadinya nggak nyambung gitu. Ya, ketika paragraf 1 membahas berpikir kreatif, terus tahu-tahu paragraf 2 membahas gaya kognitif. Sebelum gaya kognitif harus ada satu kalimat penyambungnya dulu gitu. Iya. Gitu. Jadi paragraf 1, paragraf 2 masih membahas tentang pentingnya si bintang utamanya dari judul kalian dan pentingnya dari si peran pendukungnya dari judul kalian. Ibu, tapi kalau yang pendapat dari Winarso dan Dewi itu yang gaya kognitif visualizer cenderung lebih mudah menerima dan visualizer kayak gimana, verbalizer kayak gimana itu dihapus aja ya, Bu? Yang terakhir ya? Iya. Ya, itu dihapus saja. Ya, jadi setelah yang si Baihaqi dan Kurniasari itu ya itu kan udah menyebutkan yaitu visualizer dan verbalizer. Nah, itu kamu kaji aja. Kamu sebutkan bahwa visual dan verbal itu penting dalam pembelajaran matematika karena dalam pembelajaran matematika ada simbolnya misalkan kayak gitu. Di atas kan ada simbol tuh yang konsep. Iya. Gitu, dihubungkan ke situ. Untuk yang Winarso dan Dewi taruhnya di bab 2. Yang lain sambil dicek ya proposalnya. Kalau ada yang bingung untuk feedbacknya boleh ditanyakan juga. Bisa dilanjut? Atau mau nanya dulu? Lanjut aja, Bu. Oke, lanjut. Terus juga ada paragraf yang dihapus yang saya faktanya di lapangan menyatakan bahwa matematika masih dianggap itu nggak nyambung. Terus paragraf selanjutnya hasil studi dari TIMSS itu terus telusuri lagi feedbacknya apakah soal tipe kemampuan berpikir kreatif. Ya, bentar. Sampai yang TIMSS dulu. Nah, di sini harus hati-hati nih. TIMSS PISA itu sering banget digunakan di proposal ataupun deskripsi mahasiswa. Ya, padahal seperti yang kalian tahu, soal matematika itu ada tipe-tipenya. Ya, jadi misalkan soal berpikir kreatif itu akan beda dengan soal penalaran. Gitu kan ya?
Nah, si Teams dan si PISA itu dia ada kemampuan-kemampuan yang diukur. Dan belum tentu, misalkan kemampuan berpikir kreatif yang Anissa ini, belum tentu diukur oleh Teams gitu. Jadi harus dicari tahu dulu apakah Teams itu mengukur kemampuan berpikir kreatif atau tidak, baru dicantumkan gitu. Kalau mengukur berarti boleh dilanjutkan. Kalau tidak mengukur berarti ambil dari artikel lain gitu ya. Sama halnya seperti yang di kuanti juga sama ya. Kuali ataupun kuanti juga sama masalahnya. Gitu. Kebanyakan mentang-mentang dia tentang ini kan dia mengukur kemampuan matematika sebenarnya secara general. Nah, tapi di dalamnya sebenarnya ada gitu. Si Teams itu kalau nggak salah satunya ada penalaran. Kalau saya nggak salah ingat. Gitu. Tapi untuk kemampuan berpikir kreatif dicari tahu lagi. Gitu ya. Bingung nggak? Kok diem aja ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Enggaknya ini bingung atau enggak udah paham nih? Ibu-ibu, kan hasil studinya itu kan dari artikel Hadi dan Nova ya Bu ya, yang Iya. tulis ini. Kalau misalkan pengukuran lain seperti kayak studi ini, tapi bukan berasal dari artikelnya gitu loh. Itu bisa kita bawa ke sini kan? Bisa dimasukin nggak? Ya? Kayak pengukuran UN gitu Bu, tapi bukan berasal dari artikel gitu loh Bu. Boleh, sebenarnya boleh. Tapi itu tidak kuat. Gitu. Kalau misalkan UN-nya dari artikel orang, itu boleh. Hasil UN kan biasanya ada juga tuh yang membuat penelitian tentang hasil UN. Itu ambil dari artikel orang itu boleh. Tapi kalau misalkan hasil UN-nya itu dari web doang atau dari blog, kan biasanya ada juga tuh ya. Nah, itu nggak kuat. Jangan digunakan. Gitu. Sama halnya seperti banyak juga yang kemarin saya baca itu, misalkan Hadi dan Nova Liosi ini dia mengutip dari artikel saya, gitu. Misalkan Faradila dalam Hadi dan Nova Liosi. Nah, itu juga nggak kuat, gitu. Kalau bisa kalian nyarinya langsung aja yang dari Faradilahnya, nggak usah pakai dalam-dalam, gitu. Diem aja. Masih Ya, sama Bu. memahami, Bu. Iya Bu, saya Bu. kemarin kalau polnya kayak gitu Bu, tapi saya langsung cari polianya nggak ada, jadi saya pakai kayak gitu, polia dalam kayak gitu. Itu boleh gak Bu? Polya itu dia bapaknya pemecahan masalah, Neng. Bapaknya kemampuan pemecahan masalah. Dan dia ada bukunya, ada e-book. Dia bentuknya e-book, bukan artikel. Iya, saya cari langsung e-booknya belum nemu, jadi saya kayak citasinya polia dalam gitu. Coba cari lagi. Ya, jadi dia nyarinya jangan di Google Scholar kalau Polya, di Google biasa. Iya Bu. Kasih Jadi Bu. dia nggak masuk ke Google Scholar. Pakai e-book juga tidak apa-apa. Pakai e-book nggak apa-apa. Ya, satu lagi yang tidak disarankan itu buku yang tidak ada e-booknya ya. Buku yang apa, Bu? Maaf, kurang Buku terdengar. yang ada print-out-nya doang, nggak ada e-booknya. Itu tidak disarankan juga. Ibu, kalau misalnya dari tesis orang itu boleh nggak, Bu? Kalau yang sudah dipublikasi boleh, tapi kalau yang belum dipublikasi tidak. Kalau ada tulisannya tidak diterbitkan gitu, berarti nggak boleh ya, Bu? Betul. Oke. Ya, jadi tadi 1-2 paragraf, ya minimal 1 paragraf di awal, kalian membahas tentang pentingnya si peran utama dan peran pendukung dalam judul kalian. Nah, di paragraf selanjutnya, kalian membahas masalah dari peran utama dan peran pendukung di judul kalian, gitu ya. Ini kan tadi baru yang peran utama ya, yang Anissa ya. Iya. Ya, ke bawah berarti, Neng.
Ini saya malah mengungkapkan dampak berpikir kreatifnya di paragraf itu. Terus saya menyebutkan satu persatu artikelnya dan feedbacknya. Tidak perlu menyebutkan satu persatu dari judul penelitian, cukup topik atau fokus pada penelitian tersebut. Ya, betul. Jadi di sini nanti ditambahin ya, Anissa ya, untuk yang masalah gaya kognitifnya. Kan belum ada tuh. Iya. Nah, yang berarti untuk paragraf ketiga dan keempat itu tentang masalah kemampuan berpikir kreatif dan gaya kognitif. Nah, yang selanjutnya itu di video itu kan yang penelitian-penelitian yang relevan ya. Iya. Menyebutkan penelitian-penelitian yang serupa. Tapi tidak usah disebutkan judul lengkapnya. Gitu, hanya topiknya aja. Ya, misalkan Munawaroh, dia topiknya apa? Tentang berpikir kreatif, materi SPLDV, sama hasil belajar, kayak gitu. Ya, disebutin topiknya aja, nggak usah judul lengkapnya. Judul lengkapnya nanti disebutinnya di bab 2 yang subbab penelitian relevan. Itu lengkap disebutin di situ semua. Ini terus ada penjelasan yang dari penelitian tadi disebutin, terus ibunya berikan kata penghubung pada setiap kalimat. Ya, itu ke atas dulu nih. Terus, nah, di yang paragraf penelitian dalam kurung Munawaroh yang itu, nah sebelum itu kasih satu kalimat penghubung dulu awalan ya. Misalkan berdasarkan hasil penelitian relevan di paragraf atas diperoleh yaitu 1 penelitian Munawaroh apa-apa-apa, 2 kayak gitu, itu maksudnya penghubungnya gitu ya, ada 1, 2 kayak gitu doang sih sebenarnya, simple ya, biar ada koneksinya aja. Atau enggak misalkan 1 selanjutnya, seterusnya, terakhir kayak gitu kata penghubungnya ya. Jadi usahakan di setiap awal paragraf atau di akhir paragraf atasnya itu ada 1 kalimat penghubung dulu untuk membahas tentang paragraf selanjutnya tuh kita mau ngebahas apa sih gitu, biar ada koneksi antar paragrafnya. Nanya? Ibu yang di paragraf ini yang latar belakang ini kan tadi ada yang penelitian relevannya juga, Bu. Kasih topiknya aja tapi hasilnya juga tetap dimasukin ya, Bu? Ya, hasilnya itu di next paragrafnya ya. Jangan langsung digabung. Oh ya. Nah, hasilnya juga nggak selengkap yang di bab 2 subbab yang penelitian relevan ya. Kalau di yang penelitian relevan kalian boleh masukin angka. Ya, misalkan normalitasnya berapa, kayak gitu-gitunya itu boleh. Tapi kalau di sini di latar belakang hanya kesimpulannya aja, kesimpulan dari hasilnya itu apa. Iya, Bu. Ibu maaf mau nanya, tapi yang di paragraf sebelumnya tadi, Bu, Ibu ada saran nggak, Bu, selain Teams sama Visa itu kita nyari sumbernya yang memperkuat kayak lemahnya berpikir atau apa gitu, Bu? Biasanya itu ada di artikel sih, Neng. Di artikel misalkan di Munawaroh nih. Nah, dilihat aja dia misalkan di latar belakangnya atau di mananya itu pasti akan membahas juga seperti itu. Karena di setiap penelitian harus menyebutkan masalah kan. Gitu. Jadi di artikel pun pasti ada masalah yang dia sebut. Berarti ngambil misalkan nanti ada yang, biasanya kan ada yang NCTM itu, Bu. Itu ngambil dari artikel nggak apa-apa ya, Bu ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut berarti. Lalu sebagaimana penelitian terdahulu itu digabungin sama paragraf atasnya. Lalu pada penelitian kualitatif itu haram menyebutkan kata meningkatkan. Ya. Ya, hati-hati ya. Jadi
kualitatif itu kan kita hanya menganalisis nih. Kita tidak mau meningkatkan, kita tidak mau mempengaruhi, kita hanya menganalisis aja seperti apa kemampuan berpikir kreatifnya. Misalkan siswa jawabannya semua subjek kita nanti misalkan jawabannya salah semua nih, itu nggak masalah. Atau kalau misalkan skornya jelek semua, di bawah KKM semua, itu nggak masalah. Gitu, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang memang kita mau mengarahkan supaya dia itu nilainya bagus semua. Gitu, makanya di sini, di kualitatif ini kita tidak memberikan treatment. Ya, kita tidak menggunakan metode. Beda dengan kuanti. Kalau kuanti itu kan kita pakai metode nih. Kita kasih treatment dulu, kita ajarkan dengan metode atau model tertentu, baru kita lihat hasilnya. Nah, kalau di kuali, kita mentahan aja. Kita nggak memberikan treatment apa-apa, tapi kita mau langsung melihat apakah dia beneran berpikir kreatifnya itu kayak gimana. Gitu. Nah, jadi tidak boleh ada kata meningkatkan, mempengaruhi, atau kemarin juga ada yang tiba-tiba muncul kata metode. Nah, itu nggak boleh juga. Ya, menggunakan metode apa itu nggak boleh. Gitu. Nah, di sini sebenarnya ada satu paragraf yang agak kelewat ya, Anissa ya, saya lupa ngasih feedbacknya juga. Ada yang ngeh nggak? Apa yang belum? Oke, saya ulang ya. Jadi tadi di awal ada pentingnya minimal satu paragraf, terus ada masalah, sama minimal satu paragraf juga, terus selanjutnya ada penelitian relevan. Ya, ini masih membahas tentang topiknya, menyebutkan tentang topik dari penelitian relevannya. Itu satu paragraf juga. Selanjutnya membahas hasil dari penelitian relevan. Ini berupa kesimpulan aja. Ya, tidak hasil secara keseluruhan. Terus minimal satu paragraf juga. Nah, terus ada satu yang tertinggal itu membahas gap dan novelty dengan penelitian kalian. Gitu kan. Jadi tadi pada disebutin tuh penelitian-penelitian relevannya apa-apa aja. Nah, selanjutnya kalian bahas misalkan dari penelitian-penelitian relevan di atas ternyata belum ada yang meneliti tentang apa. Gitu. Sehingga saya tertarik untuk meneliti tentang ini. Gitu. Terus ungkapkan juga tujuannya apa sih kalian mau meneliti tentang ini. Tujuannya misalkan mau menganalisis apa atau mau mengetahui apa gitu. Itu jadi satu paragraf terakhir. Tuh, jadi untuk menunjukkan bahwa penelitian kita ini beda loh dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Itu seenggaknya ada hal yang berbeda walaupun cuma sedikit, misalkan dari segi yang ditinjau dari atau dari segi materinya atau dari segi subjeknya, ya misalkan penelitian-penelitian relevan kita sebelumnya itu kebanyakan yang kemarin ketika kita membahas gap ya, kebanyakan adalah siswa SMA. Berarti karena sudah banyak yang SMA, kita maunya yang SMP gitu. Itu boleh. Atau misalkan kita maunya yang SMK, itu boleh. Tuh disebutin aja. Ya, itu paragraf terakhir. Ibu maaf, pas yang di video itu kan Ibu bilang ada paragraf keberapa gitu Bu, saya lupa. Ibu bilang harus cantumin solusi yang ditawarkan, tapi melalui penelitian yang terdahulu gitu. Bener gak Bu itu? Harus ada solusi yang udah mulai dikasih tahu pas di latar belakang. Ya, jadi gini, kalau solusi untuk di kuali, ya jadi kan tadi di atas itu ada paragraf tentang masalah kan ya. Nah, biasanya masalah itu berarti kan kalian menunjukkan rendahnya suatu kemampuan. Gitu kan ya. Nah, biasanya kalau kalian mengungkapkan rendahnya, harusnya solusi yang kalian berikan itu adalah memberikan treatment. Artinya penelitian kuanti. Nah, kenapa sih kalian cuma mau menganalisis doang? Kenapa tidak mau memberikan treatment juga? Nah, itu adalah maksudnya solusinya. Gitu. Nanti saya coba kasih ini ya. Saya ada artikel saya yang ada satu kutipan dari siapa ya?
zamah apa gitu, saya lupa. Ya, nanti coba saya kasih di grup aja ya. Ya, itu maksudnya kutipan untuk menandakan kalau sebenarnya analisis ini juga penting sebelum kita memberikan treatment. Jadi iya, kita iya. harus tahu dulu secara mendalam masalah apa yang sebetulnya terjadi, baru ngasih treatment. Jangan langsung sembarangan ngasih treatment gitu. Oh, iya. Ya, makasih ya, Bu. Berarti Oke, kayak alasan kita untuk analisis gitu ya, Bu, lebih lebih itunya. iya betul. Yang lain ada Kalau lagi yang ditanyakan? Ibu, kalau di punya saya, kan peneliti terdorong untuk melakukan penelitian ini ya Bu ya. Terus tujuannya itu saya sebutin di sebagai bentuk konkret peserta didik, itu boleh atau enggak Bu? Boleh, tapi jangan ada meningkatkannya juga. Oke Bu. Ya. Mm-mm. Ibu Lala mau nanya dong. Iya. Ibu, kan yang judul Lala itu tentang daring, Bu. Nah, sedangkan artikel yang keluaran tentang belajar daring itu masih dikit, Bu. Jadi solusinya gimana, Bu? Memang iya. Artikel internasional, Neng, banyak. Dengan artikel yang dari Indonesia itu emang dikit. Kalau misalkan pakai dari yang internasional terus diterjemahin ke Indonesianya nggak apa-apa, Bu. Nanti dipakai buat yang Ibu kemarin kasih feedback kan suruh 10 jurnal internasional sama nasional. Yang internasionalnya dipakai juga pasti, Bu. Iya dong. Oh. Malah kalau kalau kamu pakainya internasional semua itu lebih bagus nih. Lulus itu langsung. Ayo, Bu. Oh ya, Bu, saya udah paham, Bu. Makasih, Bu. Oke. Itu diterjemahin kan ya, Bu? Kalau saya sih sebenarnya lebih suka langsung ya, langsung bahasa Inggrisnya. Baru kalian paraphrasing ya. Jadi kan setiap kutipan itu kan harus diparaphrasing kan. Kalian ambil bahasa Inggrisnya baru diparaphrasing daripada kalian terjemahin baru diparaphrasing. Kalau saya sih gitu. Tapi tetap luaran hasilnya itu bahasa Indonesia gitu ya, Bu? Tetap apa? Bahasa Indonesia. Pas luaran kita ketik gitu, Bu. Kan kita ada Kutipannya. paraphrasing gitu. Iya, Kutipannya bahasa Inggris dong. iya kan bahasa Inggris, terus kita paraphrasing dulu. Nanti pas dimasukin ke proposal kita itu bahasa Indonesia gitu, Bu. Bahasa Inggris yang sudah Oh, diparaphrasing. bahasa Inggris. Oh, berarti tetap semuanya bahasa Inggris. Saya kira Tapi sebelumnya, iya, saya kira juga diterjemahin dulu. Iya, Itu Bu, berarti saya kira bahasa Indonesiain. Iya. Nggak usah, langsung aja. Oh gitu. Oh ya udah Bu, iya nggak apa-apa Bu. Berarti kita pakai bahasa Inggris, Bu. Ya, kenapa nih? Paraphrasingnya berarti kita pakai bahasa Inggris. Nulis skripsi. Gimana, Bu? Maaf. Nulis skripsinya pakai bahasa Inggris. Apa nih? paraphrasing Bu. Iya, paraphrasing tetap tetap bahasa Inggris yang dituliskan kutipannya. Jangan diubah jadi bahasa Indonesia. Kalau ngambil dari artikel internasional ya, Bu ya? Iya, Harus betul. tetap bahasa Inggris ya? Iya, kalau ngambil dari yang Sinta 2 kan biasanya masih ada yang bahasa Indonesia tuh artikelnya. Nah, itu nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak apa-apa, Bu, proposalnya campuran gitu, ada yang bahasa Inggrisnya, ada yang bahasa Indonesianya. Nggak apa-apa. Oh. Ibu, boleh nggak Bu? Misalnya ini kan pakai bahasa Inggris ya Bu, bla 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 gitu. Terus di kalimat sebelahnya kita jelasin gitu arti dari bahasa Inggris itu, tapi bukan arti yang ngejiplak gitu Bu, tapi arti apa ya? Kayak dijelasin gitu Bu. Kalau translate-nya nggak boleh, tapi kalau kajian, misalkan kalian iya. mengomentari isi kutipan itu boleh. Oh gitu. Ya kayak ngejelasin ulang gitu ya Bu, pakai bahasa Iya. sendiri gitu maksudnya. Boleh Ya, itu. makasih ya Bu. Tuh ya. Nah, jadi biasanya itu kalau proposal yang dilihat pertama kali itu kan adalah di latar belakang. Nah, jadi untuk struktur penulisan latar belakangnya harus betul-betul diperhatikan. Ya, tadi kan udah jelas tuh paragraf 1 apa, 2 apa, dan selanjutnya apa sampai terakhir.
Nah, itu dicatat betul-betul, baru kalian rangkai. Itu ya. Jadi kalau misalkan proposal kalian sudah terlihat urgensinya atau pentingnya dari si kemampuannya itu sudah terlihat, masalahnya sudah terlihat, novelty-nya dan gap-nya sudah terlihat, itu udah aman. Oke? Latar belakang aman? Ibu maaf, mau tanya. Nanya, Di eh, paragraf yang menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu itu, di masih latar belakang ya Bu. Ibu kasih feedbacknya, coba cari penelitian terdahulu yang mengaitkan kemampuan berpikir kreatif dengan gaya kognitif. Nah, di paragraf ini, saya udah ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan matematika, siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent memenuhi kriteria kreatif dengan kategori kurang sampai dengan baik. Dan siswa yang memiliki gaya kognitif field independent memenuhi kriteria kreatif dengan kategori baik. Itu termasuk penelitian dulu yang relevan sama. Oke. Bentar, Neng. Coba ditampilin ya. Anissa gantian dulu ya. Yuk, Neng. Yang paragraf ini, Bu. Yang harus saya rubah yang mana ya, Bu? Judul lengkapnya? Judul lengkapnya, analisis kemampuan berpikir kreatif matematis dalam memecahkan masalah SPLTV ditinjau dari gaya kognitif field dependent dan field independent. Oke. Ini paragraf tentang hasil atau paragraf tentang topik? Penelitian yang relevan itu hasilnya. Penelitian relevan itu kan tadi ada 2 paragraf tuh. Paragraf yang pertama kan topiknya dulu yang dijelaskan 1 paragraf. Paragraf yang selanjutnya baru hasil penelitian-penelitiannya. Nah, ini yang mananya dulu? Yang hasilnya. Hah? Hasilnya. Ini yang hasil? Iya. Yang atasnya udah ada topik. Berarti seharusnya yang berdasarkan penelitian-penelitiannya ini jelaskan dulu topiknya ya, yang kayak tadi yang Anissa, baru paragraf di bawahnya menjelaskan tentang hasilnya. Gitu, Neng. Nah, di sini kan kamu nggak menyebutkan nih topik dari si Widya Stuti itu apa, topik dari Putra itu apa. Jadi saya nggak tahu topik dia serupa apa enggak atau relevan apa enggak dengan penelitian kamu. Itu saya belum terlihat. Itu maksudnya gitu. Oh iya. Ya, makasih Bu. Paham kan ya maksudnya ya? Iya Bu. Jadi jangan langsung dinyatakan dalam bentuk hasilnya ya Bu gitu. Iya, kalau ini kamu langsung dinyatakan dalam bentuk hasil, tapi nanti tambah 1 paragraf di atasnya tentang topiknya ya. Ya, siap. Makasih Ibu. Oke. Makasih Ica. Siap, ya. Yo, gimana yang lain? Latar belakangnya aman? Aman, Bu. Cuman kalau dipariphrasing pakai bahasa Inggris, masalahnya saya nggak terlalu pinter bahasa Inggris, Bu. Keluhannya di situ doang. Oke. Ya, gimana ya? Kalian kalau baca artikel bahasa Inggris diterjemahin? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, jadi gini, sebenarnya ya si Google Translate itu dia nggak jelek-jelek amat ya, tapi biasanya kalian itu mentranslate-nya tidak menggunakan bahasa Indonesia yang formal ya, atau tidak memperhatikan strukturnya ya. Jangan lupa bahasa Indonesia itu kan ada SPOK tuh yang dulu ketika kalian di sekolah diajarin. Kalau kalian mau mentranslate, misalkan kalian ambil 1 kutipan nih, kalian mau terjemahin dulu baru di paraphrasing, itu nggak apa-apa. Tapi jangan lupa perhatikan SPOK-nya supaya si Google Translate-nya juga dia ngasih bahasa Inggrisnya yang betul. Gitu. Kalau kalian menggunakannya bahasa Indonesianya yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, ya dia akan memberikan translate-nya juga yang nggak betul gitu. Ya, jadi nggak apa-apa. Itu nanti semuanya juga saya baca kok. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya ada yang aneh-aneh, nanti saya komentarin juga tetap. Ya, nggak apa-apa. Nanti dicoba aja, nanti saya bantu. Tenang aja. Latar belakang aman berarti ya. Ditampilkan yang ke bawahnya.
Nah, jangan lupa template untuk kuali dan kuanti pun beda ya. Di video itu saya sudah menyebutkan subbab-subbabnya itu subbab-subbab yang kuali. Jadi diikuti. Nah, ini untuk yang batasan penelitian itu untuk kuanti, bukan kuali. Ya, kalau kuali apa namanya? Ada yang tahu nggak? Fokus penelitian. Penelitian nih. Apa? Fokus penelitian. Ya, fokus dan Subfokus. Fokus. Oke, betul. Fokus dan subfokus. Itu di kuali. Sebenarnya isinya sama, cuman judul atasnya aja yang berbeda. Gitu. Ada yang udah ditonton lagi nggak videonya? Isinya apa harusnya? Pengertian indikator Bu saya ingat ya. Ya, definisi dan indikator. Nah, jangan lupa sebelum, jadi kan ini ada poin ya. Kalau nggak salah yang di template-nya itu, dia pakainya itu bukan 1.1, 1.2. Kalau yang di buku panduannya itu pakainya ABC. Ya, jadi latar belakang A, terus fokus dan subfokusnya itu B, kayak gitu. Nah, untuk masuk itu kan poin nih, masuknya fokus dan subfokus. Jangan langsung ke poin lagi. Ya, jangan langsung 1.2, terus bawahnya langsung 1. Gaya kognitif adalah apa? Itu nggak boleh seperti itu. Harus ada kalimat awalan dulu, kayak yang si Anissa ini. Ya, jadi kalimat awalannya itu adalah agar penelitian ini terfokus, bla 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 bla, itu boleh beda ya. Yang penting satu kalimat awalan. Gitu, baru masuk ke poin. Gitu. Nah, 1 misalkan kemampuan berpikir kreatif. Nah, jangan lupa kalian adalah kemampuan berpikir, ataupun kalau misalkan ada yang proses berpikir itu nggak apa-apa juga. Tapi antara kemampuan dan proses itu beda. Ya, jadi kalau kemampuan itu ada skor yang kita lihat. Gitu. Jadi misalkan skor untuk soal kemampuan berpikir kreatif itu kan kalian masih inget ya waktu itu saya pernah nyuruh bikin kan ya di teaching. Ya, itu kan ada pedoman penskoran. Iya, Bu. Nah, kalau di kemampuan itu dipakai, tapi kalau di proses berpikir kreatif doang itu nggak dipakai. Gitu. Makanya kalau misalkan di judul kalian adalah kemampuan berpikir kreatif, berarti si kata kemampuannya itu harus dibawa kemana-mana. Jangan cuman berdiri menyebutkannya cuman berpikir kreatif aja, kemampuannya dihilangin itu nggak boleh. Gitu, karena beda gitu ya. Jadi kalau di kemampuan ada skornya, kalau di yang tidak ada kemampuannya berarti hanya prosesnya aja. Itu berarti di sini fokus dan subfokus penelitian Anissa yang pertama misalkan kemampuan berpikir kreatif matematis adalah apa? Itu tidak usah pakai referensi ya. Kata-kata kalian sendiri. Adalah apa? Indikator-indikatornya apa saja yang mau dilihat. Yang kedua, gaya kognitif visualizer misalkan adalah apa? Dan gaya kognitif verbal adalah apa? Gitu. Di sini kamu ada materinya nggak, Neng? Di judulnya? Ada, ini yang nomor 3, Bu. Ya, berarti di judulnya, Yang nomor 3. di judul itu dijadikan fokus dan subfokus juga ya? 3, berarti materi Iya, sistem persamaan terbatas. linier 2 variabel. Itu apa aja, indikatornya apa aja. Kan ada indikator materi juga kan ya? Itu disebutin di fokus dan subfokus gitu. Berarti isinya kurang lebih sama kayak Ya, yang di bab 2. kurang Atau lebih sama gimana? di bab 2. Jadi ini sebenarnya fokus dan subfokus itu adalah kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang di subbab yang ada di bab 2. Ya, jadi kalau misalkan kalian lihat nih feedback dari saya, di bawah setiap subbab itu kan saya minta berikan 1 paragraf kesimpulan di akhir gitu kan ya.
Nah, satu paragraf kesimpulan di akhir itu kalian boleh langsung dikopas. Koplas plek-plek sama persis taruh di fokus dan subfokus. Gitu. Ya, jadi minimal pembahasan subbab pada bab 2 itu ada definisi dan indikator minimal. Ya, usahakan dikembangkan. Misalkan kayak kelebihan, kekurangan, atau pedoman skoran atau lainnya itu usahakan dibuat lebih detail di bab 2. Gitu. Kalau yang saya lihat kemarin, yang saya baca, kebanyakan itu baru membahas tentang definisinya aja di bab 2. Ya, padahal kalau misalkan kalian mengikuti yang paragraf terakhirnya itu adalah kesimpulan dan paragraf kesimpulan itu ditaruh di fokus dan subfokus, berarti minimal ada definisi dan indikator. Itu dipisah ya, Bu? Yang visualizernya yang satu, terus yang keduanya baru verbalizer gitu. Boleh dipisah, boleh digabung ya. Bebas. Yang bawahnya. Tuh, itu setiap itunya ada komen tambahkan satu paragraf kesimpulan. Tapi itu udah saya kasih kesimpulan pemecahan masalah pada penelitian ini adalah bla 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 sama indikatornya. Gitu. Oh ya udah. Ya udah betul nih. Oh, berarti nggak usah tambahin lagi ya, Bu? Ya, oke, makasih, Bu. Oke. Terima kasih, Kak. Kak. Oke, balik lagi. Ya, selanjutnya tadi setelah fokus dan subfokus, ini rumusan masalah apa pertanyaan penelitian harusnya ya? Ayo. Pertanyaan penelitian. Di pedoman pertanyaan ya, Bu? Ya, pertanyaan penelitian ya. Rumusan masalah tadi balik lagi dia adalah kuanti. Nah, di sini cukup satu aja. Ya, langsung aja yang menyangkut ke judul. Jadi seperti yang Anissa ini udah betul. Ya, jadi bagaimana kemampuan antaranya nggak usah ya nih, kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan gaya kognitif bla 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 pada materi bla bla bla. Nah, itu tapi karena cuma satu, tidak usah dibikin poin. Langsung aja digabung. Ya, jadi berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana kayak gitu. Paling di bold atau dikasih petik. Tuh, itu untuk pertanyaan penelitian. Untuk tujuannya berarti menjawab dari pertanyaannya. Gitu. Kalau tadi kan pertanyaannya bagaimanakah? Nah, berarti di sini tujuannya sama karena cuma satu, berarti dia tidak usah pakai poin. Langsung digabung. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan bla bla bla, tapi nggak usah pakai tanda tanya gitu. Oke, ya ini sudah betul juga, cuman tinggal dihapus. Pokoknya jangan memunculkan kata meningkatkan dan yang tadi ya, meningkatkan, mempengaruhi dan lain-lainnya. Nah, untuk manfaat ini boleh langsung seperti ini dibagi menjadi peneliti, siswa, guru, sekolah, itu boleh langsung, atau misalkan ada juga yang secara umum, secara khusus, secara teoritis sama apa ya? Kemarin. Itu bebas ya, tapi dibagi poin-poinnya ya. Jadi jangan langsung kemarin tuh masih ada yang menuliskannya secara satu paragraf,
Ya, jadi misalkan untuk guru, untuk apa, koma, untuk siswa apa, koma, kayak gitu, itu jangan. Dibikin poin-poinnya. Gitu. Nah, kalau bab 2 untuk di kuali ini sebenarnya dia lebih sederhana daripada di kuanti. Karena isinya hanya ada 2 subbab. Yang pertama itu deskripsi, yang kedua penelitian relevan. Ya, kalau di kuanti itu ada juga kerangka berpikir, ada juga hipotesis ya tambahannya. Gitu. Tapi kalau di kuali cuma 2. Nah, untuk deskripsi ini poin yang dibahas di bawahnya itu samakan dengan fokus dan subfokus tadi di atas. Ya, kalau misalkan tadi Anissa misalkan tadi kan katanya mau membagi 2 antara visual sama verbal ya. Ya, berarti misalkan pertama kemampuan berpikir kreatif, terus kedua gaya kognitif visual, gaya kognitif verbal, baru si materinya SPL TV ya tadi ya. SPLDV. Dua ya? Iya, dua. Baru itu. Jadi kalau misalkan di fokus dan subfokusnya ada 4 poin yang dibahas, berarti di kajian teorinya, di deskripsinya ada 4 poin juga yang dibahas. Ya, tapi kalau misalkan tadi Anissa mau menggabungkan si visual dan verbalnya yang menjadi membahasnya hanya gaya kognitif aja di fokus dan subfokus, berarti di bab 2-nya juga seperti itu. Gitu. Jadi sesuaikan dengan fokus dan subfokus yang ada di bab 1 untuk pembahasan di bab 2-nya. Gitu. Ibu, Nah, kalau materinya itu harus dimasukin gitu nggak, Bu? Misalkan kalau tadi di kalau judul ada, Anissa SPLDV, kalau ini harus dimasukin apa enggak, Bu? Pas di bab 2 sama yang pas di subfokusnya itu. kalau materi itu, kalau misalkan di judul kalian disebutkan, berarti harus dijelaskan juga. Tapi kalau di judul kalian nggak ada, gak usah dibahas. Oh gitu. Gak usah dibahas sama sekali. Oh gitu, ya udah. Ya Bu, makasih ya Bu. Ya, tadi kan Anissa ini di judulnya kan ada ya, Neng? Iya, Bu, ada. Gitu. Ya, nah seperti yang tadi saya jelaskan di fokus dan subfokus, untuk pembahasannya misalkan tadi kan dia minimal fokus dan subfokus ada definisi sama indikator. Ya, berarti untuk pembahasan di bab 2 ini, di kemampuan berpikir kreatifnya minimal ada pembahasan definisi dan indikator. Ya, tapi lebih bagus kalau lebih lengkap, misalkan menambahkan pedoman penskoran, atau misalkan menambahkan pentingnya kemampuan berpikir kreatif, kayak gitu-gitu. Pokoknya apapun itu yang lebih detail itu lebih bagus. Gitu ya. Tapi minimal ada pembahasan tentang definisi dan indikator. Ibu, kalau di saya kan yang dipisah itu komennya suruh tambahkan 1 atau 2 soal pisah yang mengukur kemampuan pemecahan masalah ya, Bu. Nah, itu nanti dilampirin itu bentuk gambar. Bentuknya gambar, iya betul. Oh iya, Bu. Oke deh. Kasih, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, yang di bab 2 itu wajib pakai bagan apa tidak sih, Bu? Bagan? Bagan yang mana? Yang di bagan itu bab 2 apa bab 3 ya? Yang di proposal yang Ibu jelasin di video Ibu. Bab 3 kan yang alur. Apa? Oh iya, bab 3. Ya, belum. Ntar ya. Ibu mau nanya, misalnya kan ini kalau yang di tunggu bentar. Nah, ini kan Bu, kalau misalnya yang punya Ica itu kan ada kognitif, visual gitu-gitu. Nah, itu kan dijelasin itu per materinya dia gitu, Bu. Itu kan 2.1.2 daya kognitif. Nanti lanjut lagi 2.1.3 itu materinya gitu, Bu, misalnya. Iya. Iya.
Tapi gitu, dilihat Bu. lagi di template-nya ya, karena setahu saya dia pakainya awalnya itu bukan 2.1, tapi ABC. Mhm. Di buku Berarti pinjamnya dari misalnya kan bab 2 itu kajian teori ya, Bu. Mm-mm. Langsung A materinya gitu, Bu. Kayak A gaya kognitif gitu, Bu. Bukan. A itu deskripsi fokus dan subfokus. Tadi kan ada awalannya tuh. A Oh iya itu iya. deskripsi, fokus, dan subfokus penelitian. Nah, yang ini deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Baru di bawahnya itu satu. Oh iya. Satu, kemampuan berpikir kreatif matematis. Dua, gaya kognitif. Tiga, Iya. SPL Devi. Oke, Bu. Tadi kan A ya Bu ya, terus turun lagi 1 ya Bu. Mm-mm. Kalau turun lagi, Kalau turun lagi jadi A kecil. Ini kan A besar, satu, A kecil, satu kurung tutup, gitu. Nah, jangan menggunakan yang bullets ya. Jadi kan ada numbering sama bullets tuh kalau di Word. Kalau bullets itu dia non formal. Ya, karena yang kalian tulis ini adalah karya ilmiah, berarti kalian harus pakainya yang formal-formal aja. Gitu. Jadi A satu, A kecil, A buka kurung, A tutup kurung, salah. A besar, A kapital, satu, A kecil, terus satu tutup kurung, A kecil tutup kurung, gitu terus. Ke bawahnya ada terus anak-anaknya. Ke Lanjut, Bu. penelitian relevan ya. Ibu ini nyantumin yang SPLDV-nya, contohnya segini aja cukup ya Bu ya? Ya, boleh. Ibu mau tanya, Mm-mm. untuk tabel itu Ibu kasih feedbacknya berikan nama. Nah, maksudnya nama itu tabel kayak tabel 2.3 atau tabel kecenderungan siswa kayak gitu, Bu. Namanya nama apa, Bu? Ya, jadi kalau tabel, misalkan tabel pedoman penskoran misal ya, dia adanya letaknya di bab 2. Posisinya itu tabelnya tabel keberapa? Misalkan tabel pertama, berarti tabel di bab 2.1. Posisi satunya itu posisi pertama yang ada di bab 2. Artinya tabel pertama yang ada di bab 2. Jadi tabel 2.1, pedoman penskoran kemampuan berpikir kreatif. Itu nama. Pedoman penskoran kemampuan berpikir kreatif itu adalah nama. Gitu. Jadi kemarin banyak yang tabel sama gambarnya itu belum ada namanya. Gitu, cuma menuliskan tabel aja sama gambar. Apalagi yang di alur tuh, alur juga belum ada namanya kan? Iya. Gitu. Makasih, Bu. Oke, kita lanjut ke yang penelitian relevan ya. Nah, ini sudah bagus, sudah ada kalimat awalan ya. Jangan lupa harus ada kalimat awalan dulu. Nah, untuk penelitian relevan ini kalian samakan dengan penelitian relevan yang kalian sebutkan di latar belakang. Ya, kan jadi tadi di latar belakang itu kan ada yang menjelaskan satu paragraf tentang topik penelitian relevan, terus satu paragraf tentang hasil penelitian relevan. Gitu ya. Nah, ini diperjelas di penelitian relevan pada bab 2 ini. Gitu. Nah, tapi nggak usah berdasarkan penelitian, langsung aja Habibie. Jadi nama, tahun, jangan lupa kalau nama itu selalu nama belakang ya. Nama depan tidak diambil, gelar tidak diambil. Hanya nama belakangnya aja. Gitu. Kalau ada 3 suku kata, namanya berarti nama yang suku kata ketiganya aja yang dituliskan. Nah, jadi Habibie, nama, tahun 2020, judul, ya. Jadi kalau di penelitian relevan yang di bab 2 ini, judulnya dituliskan semua. Kalau tadi di bab 1 kan hanya topiknya. Judulnya dituliskan semua. Habibie pada tahun 2020 melakukan penelitian dengan judul apa, hasil penelitiannya apa. Itu lengkap. Hasil penelitiannya bukan cuma kesimpulan kayak di latar belakang.
Nah, itu sama ya. Jadi ini yang ini nih, yang Dewi Asil Irbah. Nah, berarti hanya Irbah aja. Irbah pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul apa, hasil penelitiannya apa. Itu terus semuanya sampai berapa penelitian relevan yang ada di latar belakang. Ibu kalau kayak gitu harus disitasi lagi nggak? Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Yeni dan Ratu misalnya, terus harus dikasih citasi lagi nggak? Nggak usah, karena kan kita tidak mengutip kata-kata dari dia. Kita hanya menyebutkan penelitian dia. Jadi penulisannya sudah betul seperti ini. Atau kalau misalkan kurung buka sama kurung tutupi pada tahunnya mau dihilangkan, langsung aja disebutkan Aliyah pada tahun 2020 gitu. Jadi nggak usah pakai Mendeley. Ya, nggak usah pakai citasi. Dah, ke bawah. Nah, di sini juga harus ada kesimpulan. Satu paragraf kesimpulan kenapa kalian memilih penelitian-penelitian relevan yang di atas untuk dicantumkan di sini. Itu. Ini bisa diambil dari gap dan novelty yang tadi kalian sebutkan di latar belakang di atas. Itu bisa juga diambil. Itu, tapi jangan kopas seperti yang tadi fokus dan subfokus pada paragraf terakhir. Pada paragraf terakhir di deskripsi ya. Jadi di sini dikembangkan kata-katanya dibeda-bedain lagi. Ntar dulu, ini Mutiara apa? Sini penelitian relevan feedback dari ibu itu. Oke, ya Mutiara. Ya, jadi feedback dari saya, kamu ketika di latar belakang itu kan tidak terlalu banyak menyebutkan penelitian relevan. Tapi penelitian relevan di bab 2 kamu itu banyak banget tuh. Tahu-tahu munculnya. Nah, itu samakan. Jadi kalau misalkan di latar belakang misal ada kamu menyebutkan ada 3 penelitian relevan, berarti penelitian relevan di bab 2, 3 juga. Jangan dibedain. Gitu. Kalau misalkan di latar belakang ada 4, berarti di bab 2 ada 4 juga. Gitu. Dan supaya lebih aneh, Penelitiannya harus sama ya, Bu ya? sama yang di latar belakang. Iya. Usahakan sama. Jangan beda, disamain aja. Minimalnya berapa, Bu? Kalau saya sih menyarankannya 4 ya. Maksimal. Minimal 2. Nah, kemarin itu ada yang menjelaskan penelitian relevannya itu berupa paragraf, bukan per poin. Kalau berupa paragraf itu untuk strukturnya itu agak sedikit berantakan. Ya, jadi lebih baik dibuat per poin seperti ini. Ya, jadi 1, Firdaus. 2, tadi siapa. 3, siapa gitu. Langsung per poin aja. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyain lagi? Ibu kalau penelitian yang relevannya itu harus kuali juga kan, Bu? Ya, betul. Maaf, tapi saya baca yang poin 4 ini kayaknya penelitiannya kuanti ya, Bu? Kuanti. Iya. Udah paham? Bingung? Paham, Bu, paham. Oke. Lanjut? Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Nah, yang ini. Sekarang kita masuk ke bab 3.
alur penelitian. Ya, ini hampir semuanya, kayaknya semuanya deh. Nggak ada namanya nih gambarnya. Ya, jadi kalau kalian tabel, itu ditulis namanya di atasnya. Jadi nama dulu baru tabelnya. Tapi kalau bentuknya gambar seperti ini, itu gambarnya dulu baru nama di bawahnya. Ya, jadi ini kan gambarnya ada di bab 3. Berarti gambar 3, karena dia posisinya adalah yang pertama di bab 3, berarti gambar 3.1 alur penelitian. Gitu, itu nama. Di bawahnya ya, di bawah gambar ini. Gitu. Nah, kalau subbab itu isinya tidak boleh berupa gambar aja. Harus ada kata-katanya. Harus ada penjelasan berupa paragrafnya. Gitu. Jadi kalau misalkan bebas, kalian mau paragrafnya dulu baru gambar di bawahnya, boleh. Atau gambar dulu baru paragraf penjelasan kata-katanya di bawahnya, boleh. Gitu. Jadi misalkan di sini Anissa mau menampilkan gambar dulu, gambar, terus nama gambar, baru penjelasan berupa paragraf di bawahnya. Penjelasan kata-katanya dari awal, misalkan awal yang mau kamu lakukan itu apa? Misalkan membuat instrumen. Di sini langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membuat instrumen, lalu saya akan memvalidasinya hingga memperoleh keputusan valid atau tidak valid dari siapa. Kayak gitu, itu dijelasin. Dijadikan sebuah cerita di sebuah paragraf. Gitu. Ibu, ini Ibu kasih feedback, berikan alur dari awal kegiatan, apa yang dilakukan, itu dari awal kita pembuatan proposal gitu, Bu. Yap, betul. Dari awal pembuatan proposal. Gitu ya. Misalkan yang pertama membuat proposal, yang kedua membuat instrumen, yang ketiga menentukan subjek, kayak gitu-gitu. Sampai terakhir, sampai membuat laporan akhir atau membuat skripsi. Jadi bukan ke kesimpulan aja. Ini kan Anissa baru sampai kesimpulan aja. Ya, sampai terakhirnya itu sampai ke skripsi atau laporan akhir. Ibu, kalau saya mulainya dari mereview artikel itu kejauhan ya, Bu? Kejauhan. Ya, karena ini kan nanti akan dipakainya untuk seminar proposal. Kalau misalkan untuk mata kuliah ini aja betul. Tapi kalau karena akan dilanjutkan ke seminar proposal, jadi dimulainya dari proposal aja. Iya, Bu. Oke sih. Ibu mau nanya, Bu. Jadi nanti kan saya bikin alur penelitiannya, Bu. Terus pas udah divalidasi instrumen itu, saya bikin katanya gini, Bu. Proses pembelajaran disertai dengan pengamatan penelitian untuk melihat kemampuan pemecahan masalah dan kepercayaan diri siswa. Nah, itu bener gak, Bu? Jadi kita proses pembelajaran tapi cuma ngamatin doang gitu, Bu. Sebenarnya kan kalian tidak mengamati proses pembelajaran ya. Jadi hanya memberikan instrumen atau angket. Ya, jadi misalkan saya bahasnya yang judul Anissa aja ya. Ya, misalkan kan judul Anissa itu tadi ditinjaunya dari gaya kognitif. Berarti hal pertama yang akan dilakukan itu adalah Anissa akan memberikan angket atau instrumen gaya kognitif ke siswa. Gitu. Setelah diberikan, nanti Anissa akan mengolahnya, menghitungnya. Misalkan di kelompok-kelompokin siswa mana aja yang termasuk gaya kognitifnya visual, yang mana aja yang termasuk gaya kognitifnya verbal. Setelah udah ketemu siapa-siapa aja yang termasuk visual dan verbal, berarti nanti kalau di kuali ini kan dia subjeknya nggak terlalu banyak ya. Jadi karena hanya ada 2 gaya kognitif yang Anissa mau lihat,
berarti minimal satu gaya kognitif, satu siswa yang memiliki gaya kognitif visual, satu siswa yang memiliki gaya kognitif verbal. Ngambil satu-satu setelah tadi dikelompokin. Misalnya dari satu kelas, dikelompokin, ngambil satu-satu aja. Satu siswa yang verbal, satu siswa yang visual. Gitu. Nah, setelah dapet satu-satu, berarti ada 2 subjek yang dijadikan subjek penelitian. Itu baru namanya subjek. Nah, setelah dijadikan subjek penelitian, baru nanti Anissa memberikan instrumen soal tentang kemampuan berpikir kreatif. Kreatif. Ya, Pak. 2 subjek itu disuruh mengerjakan. Setelah mengerjakan, baru melakukan wawancara berhubungan dengan jawaban mereka. Gitu. Iya. Setelah dapat, Iya. baru dianalisis, baru disimpulkan, baru dibuat skripsinya, baru dibikin artikelnya gitu. Iya, Bu, paham. Berarti tadi langsung dari validasi instrumen langsung ke pengerjaannya, lalu diolah gitu ya, Bu? Iya, betul. Ya, kasih, Bu. Ada tempat dan penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Nah, ini bebas ya. Ini masih boleh berubah. Ini tentatif aja. Terserah kalian. Kalian mau menyantumkan dulu SMA kalian atau menyantumkan apa terserah. Atau misalkan sekolah tempat yang dekat dengan rumah kalian itu bebas. Nah, untuk waktu penelitiannya ini diperkirakan juga kalian mulainya kapan sampai kapan. Oke, lanjut. Nah, latar penelitian. Nah, ini belum ada nih alasannya nih, Neng. Kemarin itu kebanyakan alasannya karena lokasinya strategis. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kalau di skripsi itu alasannya harus yang ilmiah. Misalkan karena nilai ini kalau nilai UN-nya tinggi justru tidak usah dianalisis kan berarti ya. Karena dia berarti tidak ada masalah yang terlalu signifikan. Kalau mau yang misalkan nilai UN-nya yang rendah atau misalkan yang hasil ujian setelahnya pada materi SPLDV-nya itu nilainya banyak yang di bawah KKM, kayak gitu itu boleh. Gitu. Jadi yang alasannya yang ilmiah. Jangan karena lokasinya dekat rumah, lokasinya strategis, nah itu nggak boleh. Alasan seperti itu tidak diperbolehkan pada skripsi. Gitu ya. Lanjut ke metode dan prosedur penelitian. Nah, ini jangan lupa nih, masih banyak juga yang tidak mencantumkan referensi atau sitasi. Ya. Jadi kan di sini kalian menjelaskan tuh kalau kalian menggunakan penelitian kualitatif, deskriptif. Ya, bisa ditambahkan penelitian kualitatif deskriptif itu apa? Itu baru ditambahkan sitasi. Gitu. Kutipannya apa? Saya kira di bab 3 tuh udah nggak ada sitasi gitu, Bu. Ada. Harus justru. Kalau tidak ada referensi, itu nanti malah dianggapnya kalian plagiat. Gitu. Ya, kayak yang ini nih. Penelitian kualitatif ini tidak terlalu membutuhkan sampel acak seperti penelitian kuanti kali itu ya harusnya ya. Iya, kuanti harusnya. Ya, itu harus pakai referensi juga. Kalau cuma opini dari Anissa, nanti akan ditanya-tanya, kamu dari mana bisa beropini seperti itu gitu. Ya, jadi kalau tidak ada referensi, itu dianggapnya adalah opini kalian gitu ya. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Jadi makanya lebih baik pakai referensi. Kalau di metode dan prosedur penelitian ini, seluruh isi metode dan prosedurnya itu cuma satu referensi, nggak apa-apa, Bu? Boleh? Karena saya ini dari satu sumber artikelnya.
nggak apa-apa. Tapi disebutkan berkali-kali berarti ya. Oh gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kecuali di peranan peneliti ya. Peranan peneliti nggak usah pakai referensi, nggak apa-apa dia. Kalau metode itu kan teori, ada teorinya, jadi harus pakai referensi. Tuh, ini bebas, peranan peneliti itu bebas ngapain aja. Ya, misalkan dimulai dari menulis proposal atau apa, itu boleh. Lanjut ke data dan sumber data. Nah, ini juga harus pakai referensi karena dia sifatnya teori. Ya, jadi data primer adalah apa? Kamu mengambil kutipannya dari siapa? Data sekunder adalah apa? Kutipannya dari siapa? Kayak gitu. Itu sama kayak yang tadi metode dan prosedur, nggak apa-apa Bu, diulang berkali-kali gitu. Nggak apa-apa, yang penting disebutkan terus-terusan ya. Saya Nggak kira harus masalah. beda-beda gitu loh, Bu. Nggak masalah. Kalau misalkan bab 3 nih dari satu artikel aja nggak apa-apa. Yang penting harus disebutkan. Misalkan kalimat ini datangnya dari si artikel siapa. Terus di bawahnya lagi kalian mengkutip lagi satu kalimat. Nah, itu munculkan lagi citasinya gitu. Ibu mau nanya, jadi di data dan sumber data ini tuh benar-benar pure teori aja, Bu. Nggak nggak menghubungkan sama judul kita gitu, Bu. Dihubungkan. Dihubungkan juga. Dihubungkan, Neng. Soalnya saya Ya, nggak tapi paham, di Bu, sini mulai dari sebenarnya data ini. Dari yang bab 3. ya, jadi sebenarnya kalau kalian itu yang digunakan adalah datanya data primer. Ya, data sekunder ini sebenarnya tidak digunakan karena kan kalian ngambil data sendiri nih. Ya, kecuali kalau misalkan kalian kan ada tuh satu bundel buku tentang hasil dari TIMSS. Ya, kan di dalamnya itu kan ada hasil-hasilnya tuh negara Indonesia nilainya berapa, negara ini nilainya berapa. Nah, kalian mau menganalisis itu, berarti itu namanya data sekunder karena kalian tidak mengambil sendiri, tapi kalian mengambil data yang sudah ada, data yang sudah dilakukan oleh TIMSS gitu. Nah, kalau data primer karena kalian yang terjun langsung ya, kalian terjun langsung walaupun misalkan soalnya itu kalian ngambil dari soal yang sudah valid, itu boleh ya. Ya, misalkan eh, kalian di artikel rujukan kalian ini dia mencantumkan nih soalnya, mencantumkan soal yang dia gunakan untuk menganalisis siswa, itu kalian ambil, kalian ujikan lagi di subjek kalian, itu boleh. Itu namanya juga data primer karena kalian mengujikan kembali datanya. Gitu. Jadi sebenarnya ini kalau yang kalian bahas cuma data primer aja itu boleh. Data sekundernya kalian buang karena kalian tidak meneliti tentang hal itu. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Nah, ini sebetulnya sudah betul ya, untuk Anissa ini sudah betul. Tapi untuk yang tes GEF-nya itu kan, yang GEFT-nya itu kan sudah tersedia ya Anissa ya? Iya. Bisa dicantumkan referensinya, misalkan kamu menuliskan tes GEFT ini saya ambil dari artikel siapa. Eh, Hal ini dikarenakan tes tersebut sudah dinyatakan valid dan reliable. Itu boleh ditambahkan seperti itu. Itu biar ada referensi aja. Pokoknya semuanya itu harus ada referensi kalau yang sifatnya teori. Untuk tesnya itu bebaskan ya Bu ya, kita mau mengambilnya itu berapa atau Soalnya, ya. nah kalau soalnya itu seperti yang pernah saya
singgung di teaching ya. Jadi kalau soal misalkan di kreatif ini kan kamu mau ada 4 nih indikatornya. Ya berarti disarankan minimal 1 indikator 2 soal. Berarti ada 8 soal. Ya, ini juga untuk teknik analisis data. Ya, jadi sebenarnya ada banyak ahli yang memberikan poin-poin untuk teknik analisis data pada kualitatif. Ya, jadi ada yang Nah, di sini bentar. Ya, bukan, Neng. Ke atas. Tadi kan ada 3 ya berarti ya? Iya, reduksi, triangulasi, kesimpulan. Nah, itu kan setiap ahli itu ada beda-beda tuh pendapatnya. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang banyak gitu. Nah, itu kamu cantumkan referensinya, Neng. Kenapa kamu hanya ada 3 doang? Gitu. Nah, jadi misalkan berdasarkan Maulida mengatakan bahwa teknik analisis data pada penelitian kualitatif ada 3, apa-apa aja baru dijabarkan. Ya, untuk keabsahan data ini ada referensinya, Neng? Ada, saya ngambil dari hasil penelitian orang, Bu. Oke. Ya, kalau ada referensi nggak apa-apa. Tapi kalau dari saya sih menyarankannya hanya ada 2 ya. Kalau keabsahan data itu yang kalian lakukan untuk menguji instrumen, yaitu validitas dan reliabilitas aja. Berarti kalau misalkan saya ngikutin berdasarkan Ibu, saya tulis yang credibility sama reliabilitas, ya Bu ya? Ya, ya itu aja. Tapi di kredibilitas ini ada anak-anaknya lagi tuh ditulis juga apa nggak, Bu? Nggak apa-apa, ditulis boleh, nggak ditulis juga nggak apa-apa itu. Yang penting tadi ya harus ada citasinya. Oke, Bu. Ya, gitu ya. Ini udah yang terakhir kan ya? Iya, Bu. Ketiganya. Ada yang mau ditanyain nggak? Sudah paham? Atau masih bingung? Oke, kalau cukup boleh saya akhiri. Iya, Bu. Iya, Oke. Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat ya. Ibu jangan Untuk bosan-bosan, Bu, kalau di WA terus. Enggak, saya mah nggak bosan kok, tenang aja. Paling suka kalau WA-nya saya balasnya agak lama itu biasanya suka kelewat ya. Karena biasanya saya kalau grup-grup itu ada beberapa grup yang nggak saya buka. Gitu. Jadi kalau kelewat dan agak lama nggak apa-apa di WA lagi aja. Ya, diulang Ya, lagi Bu. WA-nya kita biar ke Siap. atas chatnya. Makasih ya, Bu. Oke. Ibu makasih semangat. banyak. Baru kali ini saya gimit 2 jam nggak keluar-keluaran. Biasanya molor, Bu. Biasanya molor. Serius, Bu. Biasanya udah selesai tidur, Bu. Sama Ibu doang. Saya mantengin depan laptop. Ya, bagus berarti harus semangat. Semangat, Ya. Bu. Semua tergantung dosen. Oke. Mudah-mudahan bisa lebih maksimal lagi ya untuk mengerjakan proposalnya. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ibu besok jamnya Banyak ya, Bu. Ibu besok tetap, Bu, sore, Bu. Iya, tetap sore. Oke, Bu. Makasih, Ibu. Oke. Makasih, Ibu. Mm.